Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, tadi saya baru dapat telepon. Tadi asisten saya beritahu ke saya, katanya ada salah satu artis atau youtuber juga yang bernama Ujung Opa, katanya minat untuk diterapi di tempat padepokan saya di House of Tali Jiwo di Jati Bening, Bekasi. Beliau katanya niat datang ke sini untuk menterapi yang katanya pernah merasakan traumatik di waktu masa kecilnya. Jadi entah itu apa traumanya, nanti mudah-mudahan Opa bisa cerita sendiri. Ya kita sambil nunggu Opa untuk datang di tempat alamat kami. Ya teman-teman, terapis jalanan jadikan suatu komunitas atau visi misi sosial yang selalu mendukung teman-teman semua yang sedang mengalami kesulitan baik medis maupun non medis. Assalamualaikum. Ya, saya Ujung Opa. Tunggu, Pak. Ya, nunggu Pak. Nunggu Pak Haryo. Di mana ya? Ada di dalamnya. Tunggu dulu. Iya. Ya. Ini keren rumahnya. Ya. Kalian harus lihat nanti Oh ya. lukisan-lukisannya gitu. Masuk ya? Oh. Halo. Iya, halo. Baik. Datang, apa kabar? Iya. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Nyasar ya tadi? Oh, ini tamunya ya? Iya. Ya, assalamualaikum. Layan. Iya. Oh, duduk sini apa? Silakan. Oh, iya. Silakan. Tadi nyasar ke sini? Enggak, tadi aku nanya ke Pak Security. Oh, Langsung gitu. kasih tahu. Tadi by Google Map cepat ya, langsung ke sini ya. Iya, Di ada direction. masuk juga. Oh iya, 17. Masih banyak lomba kan? Iya, masih banyak lomba gitu. Gimana Opa? Apa ya? Tadi aku datang di sini untuk apa ya? Minta terapi gitu ya. Tapi nggak tahu ya. Sebenarnya secara fisik Ujung jarang sakit sih. Secara fisik jarang masuk angin. Jadi apa ya? Emosi? Ya agak emosional. Tapi ya jujur mungkin biasanya tahan emosinya. Pasti semua orang merasa stres, tertekan stres dengan hal apa gitu. Mungkin kalau aku termasuk orang yang jarang sekali marah gitu, nggak bisa marah. Hampir nggak pernah ya? Ya, tapi kalau sekali kalau kemarahannya numpuk keluar, Trigger. ya langsung kiamat Meledak. itu. Kiamat. Kiamat. Ya mungkin secara kadang-kadang bisa juga emosi terus. Saya nggak nyadar ya, tapi kayaknya ada trauma dari masa lalu seperti itu. Tapi saya mungkin sudah lupa, tapi mungkin di bawah sadar. Alam bawah sadar pasti ingat itu memori. Iya, sepertinya. Jadi kadang-kadang mungkin sering juga terganggu gitu. Iya, sebenarnya di diri kita tuh masa lalu tuh kalau kita nggak sadari dan kita belum bisa rilis, itu bisa membahayakan performnya kita, kualitas diri kita terhadap era sekarang diri kita. Jadi kalau di tempat saya ini khususnya di House of Tali Jiwo ini khusus memang terapi, selain kita menangani non medis, kita juga handling masalah pikiran, emosional, masa lalu, luka-luka batin yang masa lalu itu harus kita bantu untuk rilis, seperti kayak klien-klien saya yang lain. Iya, jadi misalkan mau melakukan sesuatu, kadang terbatas mungkin gara-gara trauma apa gitu. Tapi aku sendiri nggak tahu itu kayak apa gitu. Mungkin kalau misalnya Ujung Opa ada minat untuk saya coba untuk terapi Tali Jiwo, minat kah? Sekalian main ke sini kan, tadi kan niatnya kita main silaturahmi ya. Iya. Saya belum sempat ke tempat Opa juga nih. Ya nanti main ke rumah aku Insya Allah, juga. insya Allah. Emang boleh. Kenapa? Boleh saya dapat terapi gitu. Nggak apa-apa, biar sekalian. Tapi nggak sakit kan terapi itu? Enggak, terapi saya bukan injection atau apa, tapi lebih kepada saya punya konsep namanya shadow mirror. Jadi kita terapi shadow Ujung Opa. Shadow ini refleksi dari kejadian-kejadian kita di masa lalu. Nanti ada traumatik kita di masa lalu, atau kita pernah kecewa, luka batin kita masih ada. Walaupun itu dari usia 0 tahun. Dari sejak kita di dalam kandungan seorang ibu, itu kita sudah bisa mengakses memori itu. Tapi udah lupa gitu ya biasanya? Sudah lupa, tapi alam bawah sadar pasti masih save, masih menyimpan.
Ah, kejadian tersebut. kok aku tadi Dan kita bisa tracing itu. Mm-mm. Ah, ah. Emang selama ini pernah ada pasien atau tamu yang dari luar negeri atau lebih-lebih dari Korea pernah ada? Kok Korea belum pernah? Saya pernah. Baru ujung opa. Oh, gimana ya? Dan Koreanya hebat lagi, yang baru mualaf saya dengar-dengar ya. Ah, iya, Subhanallah. terima Alhamdulillah. kasih. Konsisten terus istiqomah. Ujung. Iya, aku lagi Aku manggilnya ujung atau apa nih? Aku masih bingung kan manggilnya. ujung itu kan aneh kan kayak sudut pojok gitu. Ujung, Mending, iya, mending opa atau ujung opa gitu. Opa aja ya. Kalau di Indonesia opa itu Kakek. Nenek. iya, kakek-kakek. Ya, sih. Om-om. Masih muda kok. Iya. Nanti ujung apa mungkin boleh masuk ke ruangan saya nanti. Langsung ya? boleh cerita dulu Iya, masalah. iya. Oh, langsung biar agak Kita coba. deg-degan ya. Tadi saya juga baru terapi juga baru selesai. Iya, tadi enak terapinya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tempatnya berantakan, Jo. Wah, sejuk banget. Yang yang paling dominan dalam pengalaman Opa, entah itu di masa kecil, yang paling mengganggu, entah itu kecewa, entah itu bete, emosi, yang paling mengganggu, yang masih teringat, yang paling dominan di diri Opa, kejadian apa kalau boleh tahu? Waktu aku sekolah sih, mungkin sejak SMP ya, SMP sampai SMA kelas 2, aku sering dibully Oh gitu. dari teman-teman di sekolah gitu. Mungkin nggak tahu ya, aku sendiri belum pernah melakukan kejahatan untuk aku selalu berbuat baik kepada ya sekeliling aku. Tapi mungkin karena waktu itu fisiknya bisa dikatakan waktu itu masih pendek, tinggi badannya Dibandingkan teman-teman? dibandingkan teman-teman, dan juga kurus, Kurus badannya? dan juga aku nggak pintar bergaul sama yang yang punya power, istilahnya geng sekolah gitu. Terus Ada rasa minder juga berarti? rasa minder, mungkin berdasarkan rasa minder waktu itu, dan dipukul juga sama pernah? teman-teman, ya. Dikeroyok pernah? Korea pernah. Jadi aku waktu SMA kelas 3 benar-benar memutuskan aku harus punya sesuatu yang harus berubah drastis. Jadi tiba-tiba aku tanpa izin cari uang sendiri beberapa bulan, beli motor biar kelihatan maco, Oh, biar jangan ganggu aku bukan supaya orang kamu terlepas dari bulian teman-teman itu ya? Terus mulai bergaul sama cewek-cewek cantik. Oke. Kan ada motor keren, cewek-ceweknya pasti mau Pasti dekatin gitu mau kan. tertarik ya? Oke. Mungkin ya seperti itu sampai sejauh ini. Jadi pikiran aku harus ada sesuatu biar aku nggak dibully. Harus do action apa gitu ya? Ya. Tapi- Mungkin, Tapi semenjak kamu beli motor atau apa, ada perubahan? ada perubahan. Lebih dihormati, lebih dihargai oleh teman-teman? Yang biasanya yang geng-geng sekolah, yang suka mukul-mukul itu, yang teman-teman itu, mereka lama kelamaan nggak ganggu aku. Oh gitu? Semenjak kamu punya motor itu? Ya, bukan langsung sih, tapi lama kelamaan. Jadi, aku mungkin baru nyadar, inilah kehidupannya. Seperti kehidupan binatang. Yang kuat, makan. Yang nggak kuat, dimakan. Oh, Kayak ada mangsanya gitu, piramida gitu. Jadi kamu punya pemikiran seperti itu ya? Dalam mindset kamu, setelah kamu beli motor ini nyatanya diri kita tuh lebih dihargai karena kita merasa di situ lebih kuat. Iya, Jadi hukum seperti animal itu bekerja dalam realita kehidupan Opa pada saat itu. ya, jadi mungkin sebagai kelanjutan dari itu, setelah jadi dewasa pun, aku selalu memikirkan, aku harus jadi juara satu di bidang apapun. Jadi waktu kerja di Korea pun aku sangat stres, tertekan. Aku yang harus jadi nomor satu di bidang manapun. Misalkan yang dulu waktu tinggal di Korea, aku sempat jadi penerjemah, translator, presiden Korea. Oh hebat. Baru aku puas. Sebelumnya sebagai dosen atau guru bahasa Indonesia belum puas. Kenapa ada lebih pintar dari aku?
Kamu Seperti tidak itu. pernah puas ya merasakan apa yang sudah kamu dapat, kamu pengen yang lebih lagi gitu ya? Ya, jadi kayak apa ya? Kayak apa ya? Benar-benar mendalami. Oke. Kalau misalkan aku mau kerja di bidang apa gitu. Boleh saya tanya? Kalau menurut Opa, Hmm. dibully itu faktor yang sangat mengganggu nggak dalam aktivitas waktu sekolah itu? Waktu sekolah Sangat-sangat terganggu nggak dengan sangat aktivitas? terganggu. Aku keingat tiba-tiba ada seorang teman aku, wanita, cewek. Aku suka banget sama dia. Oh, oke. Tapi aku langsung dipukul sama teman aku di depan dia. Jadi itu yang mungkin Wibawa kamu, harga diri kamu jatuh banget berarti ya? benar-benar jatuh banget. Dan aku walaupun bisa melawan, takutnya lebih dipukul, aku nggak melawan. Cuma gini aja. Aku sebenarnya bisa melawan kan. Kenapa kamu tidak melawan kalau boleh tahu? Karena kamu merasa badan kamu kecil atau apa? Takutnya teman-teman dia yang nyerang aku juga. Keroyok. Dan ya keroyok dan juga ke depan biar jaga aman. Kalau aku melawan pasti mereka. Malah makin terancam. Karena waktu itu ya aku mungkin terlalu polos ya, nggak tahu apa-apa. Jadi ya mengalah aja, menyerah aja gitu sih sebelum terjadi apa-apa gitu. Kalau boleh saya tahu, menurut Opa nih, setelah Opa dipukul depan perempuan, di dalam perasaan Opa tuh merasa mau balas tapi nggak bisa, merasakan apa emosinya? Emosinya- Kesel, dongkol atau apa kok yang Emosi. pada saat itu? Emosinya sampai apa ya? Mikirin segala macam hal. Ya sampai Terbawa nggak waktu mau menjelang tidur, kayak masih kesel gitu sama kejadian itu gitu loh? terbawa setiap hari. Oke. Insomnia setiap hari. Masih kecil tapi insomnia. Nggak bisa tidur. Mesti keinget terus kejadian itu ya? Ya mikirin, ini aku bunuh orang itu dengan cara apa? Aku harus bikin anak panah, terus biar nggak ketawa, harus gimana gitu. Sampai mikir itu. Sempet di usia kecil tuh udah sempet mikir seperti itu, saking emosinya tapi tidak bisa keluar gitu ya? Mungkin itu ya? Ya karena aku nggak tahu caranya seperti apa. Oh, Ya. I see. Tapi nggak tahu ya, aku udah lupa kejadian seperti itu. Tapi secara tanpa sadar, mungkin kadang-kadang muncul tanpa sadar ya. Nah, Ya sebelum kesini aku nggak mikir juga. tapi ketika ada pertanyaan ini tertrigger masa lalu tadi keluar kan akhirnya kan? Ya karena selama ini nggak ada yang tanyain seperti itu. Iya. Nah, justru itu percaya atau tidak, apapun kejadian di masa lalu itu sangat berpengaruh terhadap yang tadi saya bilang di depan, akan mempengaruhi kamu di kualitas sekarang. Karena apa? Hal-hal yang menurut kita sudah kita lupakan, ternyata dia ikut membesar sesuai dengan perkembangan usia kita. Memori alam bawah sadar ini terus mengikuti juga. Dan dia selalu, ketika ada hal yang hampir serupa, kejadian yang hampir serupa yang berkaitan dengan bully, tragedinya seperti apa, dan kita alami hampir sama dengan kejadian yang di zaman sekarang, cuma beda alur ceritanya, pasti nanti dia men-trigger supaya keluar lagi akhirnya untuk melakukan emosi tersebut. Kok nggak bisa, akhirnya ditahan. Tapi pasti ada batasnya. Ketika usia dewasa dan memori ini juga semakin dewasa, maka dia akan meledak. Mungkin Opa bisa direm emosinya, tapi terkadang ketika sudah keluar, itu bisa kayak iblis, bisa kayak setan gitu, bener nggak? Ngakuin nggak? Ya kadang-kadang aku juga merasakan, walaupun jarang terjadi, kadang ya mungkin gara-gara itu ya, aku ada momen-momen yang benar-benar tanpa ada alasan, tapi sebenarnya biasa aja, tapi tiba-tiba jadi emosi gitu. Dan Opa nggak sadar ternyata itu ada kaitannya loh sama kejadian tragedi yang dibully itu sebenarnya. Cuma ceritanya berbeda aja kalau sekarang ini kan. Sekarang aja aku sekarang sedikit apa ya, sedikit kayak bukan emosi tapi kesel banget tiba-tiba Kesel. aku Tiba-tiba ya keingat kejadian yang tadi, yang dibully tadi. Ada rasa kesel sekarang. ya saat ini pun tiba-tiba ada. Keinget lagi. Hmm. Ini harus kita terapi, Opa. Mau kita coba terapi untuk kita trigger ya? Ya saya benar-benar melupakan atau tujuannya mungkin ke depan Ya, biar lebih soft, ya lebih cool. tidak mengganggu aku. Iya, karena apalagi Opa sekarang sudah menjadi public figure, otomatis Opa juga harus lebih
menata diri, apapun yang sampah-sampah menurut kita tidak bermanfaat di masa lalu, kita rilis. Tujuan Opa supaya menjadi Opa yang berkualitas benar-benar, yang menjadi panutan masyarakat sebagai public figure. Tolong bantu saya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin. Yang penting Opa ketika nanti proses terapi, Opa meniadakan mental blocking. Let it flow aja, mengikuti arahan-arahan saya. Ya, ya. Karena yang saya akan terapi adalah shadow dari Opa sendiri. Jadi bagian jiwa atau ego personality dari Opa sendiri, Opa Jung sendiri. Ya, ya. Seperti itu. Oke, mari coba kita duduk pindah ke situ, nanti kita coba terapi. Iya, ya. Oke. Ya, Wan. Oke, Jung Opa. Sekarang kamu coba untuk melakukan rilis energi. Jadi semua titik-titik meridian spot kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki ini tervibrasi dengan frekuensi yang baik. Untuk langkah awal, ini ada source spot, titik source spot. Kamu tekan di sini, source spot ini, ya, tekan 2 jari, agak ditekan. Oke, sekarang saya minta kamu, ujung Opa, boleh kamu melakukan tutup mata, Ya. dan kamu bayangkan emosi terpuncak ketika kamu merasakan dibully pertama kalinya. Merasa nggak bisa melakukan defense atau bela diri karena banyak kekhawatiran yang akan Opa mau balas, tapi banyak kekhawatiran di dalamnya, akhirnya tidak bisa membalas. Pikirkan, keselnya, terus di martabat atau harga diri kita di depan perempuan kayaknya dijatuhkan banget. Opa cukup membayangkan itu terjadi, dan Opa kalau misalnya kesel, merasa itu kesel, Opa cukup genggam tangan kiri Opa, seperti itu. Oke? Ya. Oke, sekarang saya minta Opa bayangkan, boleh pejamkan mata sekarang. Lakukan. Sekarang kamu bayangkan kamu kembali lagi di masa lalu, dan kamu bayangkan diri kamu benar-benar masuk ke dalam dimensi masa lalu tadi secara real, nyata. Apapun emosi kamu yang keluarkan, yang ada dalam perasaan kamu sekarang, kamu keluarkan. Oke, dan kamu tetap tekan source spot kamu. Kalau kamu sudah merasa klimaks emosi tadi sudah muncul dalam pikiran dan perasaan kamu kasih kode saya, kamu anggukan kepala kamu. Iya. Oke, bagus. Ingat, harga diri kamu dijatuhkan di situ. Depan perempuan. Dan kamu disepelekan banget di tempat di saat itu. Kasih kode saya kok sudah klimaks, rasa emosinya itu ada dalam perasaan kamu. Ya. Oke, sekarang tetap kamu konsisten memikirkan perasaan emosi tersebut di level klimaks seperti ini. Kamu tarik nafas kamu yang dalam. Kamu buang melalui mulut. Bagus. Terus, keluarkan semua hawa klimaks emosional kamu yang terpendam. Keluarkan pada saat kamu keluarkan melalui buang nafas kamu. Tetap tekan, lebih dalam lagi tekannya. Oke. Kamu bayangkan setiap kamu membuang nafas, maka energi emosional tadi keluar melalui buang nafas tersebut. Oke. Bagus. Tarik. Rasakan apapun bentuk emosionalnya sampai hilang seketika dengan sendirinya dengan buangan nafas kamu. Dan kamu tetap berusaha untuk menghadirkan klimaksnya, vibrasi emosi tersebut dalam perasaan kamu. Oke, terus jari kamu lebih tekan lagi ke dalam, karena di situ source spot kamu ada meridian yang terganggu di dalam
jalur elektrik yang kamu rasakan di tubuh kamu. Dan kamu niatkan masuk ke dimensi itu dengan nyata. Sekarang kamu pindah ke dimensi kenyataan tersebut. Diam. Bayangkan kamu ada di tempat tersebut. Apa sedang siang atau malam atau apa? Malam. Malam. Kondisi kamu ada di mana? Di tempat kursus belajar ekstrakurikuler di indoor. Oke. Ada perasaan terganggu apa di tempat itu, dalam diri kamu sekarang? Di tempat indoor tersebut, tengah malam. Tempatnya sempit tapi rame, jadi banyak yang liatin aku. Oke. Kenapa itu kamu dilihatin? Karena aku dimaki caci sama siapa? yang orangnya sering ganggu aku. Oke. Kamu bayangkan sekarang dia ada depan kamu. Ingat, apapun bentuk emosional orang yang tadi itu adalah diri kamu sendiri. Ya, kamu bayangkan itu adalah diri kamu sendiri. Itu adalah emosi terpendam kamu. Sekarang ajak berdamai orang yang membuli kamu, yang kamu lihat itu, yang sering jahat sama kamu. Kamu boleh panggil, "Hei sahabatku," gitu. Panggil dia. Hei, sahabatku. Aku sadar. Aku sadar. Aku sadar. Kamu adalah saya. Kamu adalah saya. Saya adalah kamu. Saya adalah kamu. Kenapa kamu sering berbuat jahat sama saya? Tanya seperti itu. Nanti dia menjawab di dalam batin kamu. Kasih tahu saya nanti jawabannya dia. Tanya dia, kenapa? Kenapa kamu sering berbuat kejahatan kepada aku? Apa kata dia? Apa kata dia? Dia pengen kelihatan punya power Di mata? di mata orang lain. Oh gitu. Bukannya kamu sudah terlihat punya power, tidak perlu kamu seperti itu ngomong ke dia. Kamu negosiasi ke dia. Bukannya emang kamu sudah punya kekuatan dan nggak dibully, biasanya kamu posisinya membuli orang lain. Kamu tidak perlu membuli orang lain. Kamu sudah kelihatan punya power kok. Kamu tidak usah membuli orang lain karena kamu sudah punya kekuatan. Dan aku sangat salut sama kamu. Dan aku sangat salut Dan sama kagum kamu. sama kamu. Dan kagum sama kamu. Apa kata dia? Tapi tetap dia khawatir karena dia sendiri sebenarnya nggak kuat dibandingkan yang benar-benar kuat. Oh gitu, jadi dia bermanuver ya? Jadi pengen dia kelihatan seperti mereka. Merasa kuat, jagoan gitu. Ya. Oke, ajak dia berkawan, ajak dia bersahabat supaya dia tidak khawatir lagi sama kamu. Kita bersahabatan aja karena aku ya salut sama kamu dan Kamu tidak perlu khawatir sama saya. kamu tidak khawatir sama aku. Karena kita bersahabat. Kamu mau bersahabat dengan saya? Karena kita bersahabat, kamu mau jadi sahabat aku? Apa kata dia? Enggak dijawab. Dia jawab, "Hai kawan." Hai kawan. Hei kawan, Bersinilah bersahabat denganku. Aku yakin kita semakin kuat kalau kita bersama-sama. kalau kita jadi sahabat, aku yakin kita jadi lebih kuat. Dan kita bijaksana. Dan kita bijaksana. Dan kita akan membela orang-orang yang jahat. Dan kita akan membela orang-orang yang jahat. Sorry, saya revisi. Dan kita bersama-sama Dan kita bersama-sama membela orang yang membela orang yang lemah. lemah.
dan terhadap orang yang jahat. dan terhadap orang yang jahat. Mau kamu? Mau kamu? Apa kata dia? Apapun jangan dianalisa, jangan dilogika kan? Dia Dia mau? angkuk kepalanya tapi agak pasif, enggak terlalu. Dia masih ragu-ragu. Coba kamu deketin lagi, lebih membuat dia yakin sama kamu. Dia masih menjaga-jaga, takutnya kamu hianat sama dia. Negosiasi supaya diri kamu dipercayai sama dia. Wah, kamu tidak perlu khawatir. Kita pun punya nasib sama sebenarnya. Gitu loh. Sebenarnya kamu yang saat ini khawatirkan, kamu kelihatan nggak kuat, sama aku juga, tapi aku tahu sebenarnya kamu kuat, jadi nggak usah khawatir. Kita kolaborasi. Ya, kita kolaborasi aja, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan, kita saling menutupi dan melengkapi, itu aja. Apa kata dia? Oke. Kamu bayangkan ketika dia sudah komit bergabung, kamu kayak menjadi super power, seperti halnya kamu berubah figur. Kalian Ujung Opa sama dia kayak menjadi satu tubuh. Dan berubah tubuh itu menjadi seperti, entah itu lebih kayak bodyguard, badannya keker, atau seperti Hulk atau apa. Sekarang aku berbeda, berubah posisinya. Oh, di mana? Aku enggak. Ada di ruangan? Aku bicara sama dia, sama ruangannya. Sekarang kamu tidak ada ruginya kalau kolaborasi sama aku. Bagus, nego terus. Karena jujur ya, kita lihat kenyataannya, aku jauh lebih punya power dari kamu. Good. Dibandingkan waktu itu. Jadi ini kesempatan terakhir aku ajak bersahabatan sama kamu. Bagi aku nggak ada ruginya kalau kamu nggak mau jadi sahabat atau enggak, tapi aku mau memaafkan kamu. Good. Dan mau menghapuskan memori-memori yang benar-benar aku tidak mau ingat lagi. Kita berdamai ya? Kita berdamai ya. Peluk deh. Mau nggak dia peluk? Ikhlas nggak dia? Peluk. Ikhlas nggak dia? Kalau ikhlas atau nggak ikhlas, tidak tahu. Harus dia ikhlas. Nego sampai dia ikhlas, supaya dia tidak menginfeksi memori kamu. Ajak dia. Buat dia menjadi manusia yang bermanfaat. Ajak dia dalam kebaikan. Niatkan seperti itu. Walaupun kamu zaman sekolah, omongan kamu, bicaraan kamu sudah lebih bijaksana daripada dia. Karena dia sudah tertinggal jauh oleh karakter kamu. Ajak dia. Aku sebenarnya tidak mau ketemu sama kamu lagi. Sampai lupa nama kamu siapa. Apa respon dia? Minta maaf. Oke, terima kasih. Saya maafkan kamu. Terima kasih. Saya maafkan kamu. Mungkin waktu itu kamu masih anak kecil. Aku juga. Jadi proses menjadi dewasa. Mulai hari ini kita akan bersama-sama. Kita akan bersama-sama dalam kebijaksanaan. Dan kita komitmen. Dan sering ngopi, jalan-jalan bareng, saling bantu. Dan kita layak. Jiwa-jiwa kita ini. Menjadi jiwa-jiwa yang berkualitas. Muslim yang berkualitas. Dan istiqomah. Dia senyum sama kamu? Ya, dia senang. Oke, saya thanks. Terima kasih kamu sudah merespon saya dengan baik. Terima kasih kamu sudah merespon aku dengan baik.
Terima kasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, tarik nafas yang dalam. Buang, kamu cooling down. Sekarang tugas kamu adalah tetap pejamkan mata. Tugas kamu adalah men-tracing diri kamu. Yang mungkin jiwa kamu ini masih ada yang terbelenggu karena lelah, karena capek dengan aktivitas kamu. Mungkin kamu belum libatkan dia untuk beraktivitas. Paham maksud saya? Ya. Sekarang niatkan dengan kesadaran penuh. Di dalam hati kamu ucapkan, hei jiwa-jiwa seluruh tubuhku. Ucapkan seperti itu. Hei, jiwa-jiwa Seluruh tubuhku. seluruh tubuhku. Shadowku. Shadowku. Ayo aktif, gitu ya. Tepuk-tepuk. Ayo, Kita bangun. aktif. Kita bangun. Kita menjadi manusia yang berkualitas. Kita Menjadi manusia yang berkualitas. menjadi manusia yang berkualitas. Yang dibanggakan. Jangan dibanggakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala Dan Muhammad Rasulullah. dan Muhammad Rasulullah. Amin. Amin. Saya layak Saya layak menjadi manusia yang bahagia, menjadi manusia yang bahagia, sejati, sejati dan hakiki. dan hakiki. Penuh pikiran tenang, Penuh pikiran tenang, damai pikiranku, damai pikiranku, damai jiwaku, damai jiwaku, damai perasaanku. damai perasaanku. Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah telah mempercayaiku telah mempercayaiku menjadi manusia yang berkualitas menjadi manusia yang berkualitas dan beristiqomah dan beristiqomah di jalanmu, di dalammu, di jalanmu. di jalanmu. Senyum. Lakukan senyum 41 detik. Dihitung dari sekarang, dihitung sendiri. Dan di sini pun tersenyum. Oke. Rasakan kamu tersenyum dan jiwa kamu tersenyum. Bagus sekali. Ketika kamu sudah 41 detik, kamu locking diri kamu. Hakiki, damai di jiwa. Bila sudah 41, kamu anggukan kepala. Oke, tarik nafas yang dalam. Telan air ludah kamu 3 kali. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas. Buka mata kamu perlahan. Gimana perasaan di wilayah jiwa kita? Plong. Atau apa yang kamu rasakan, Opa? Kayak apa ya? Kesemutan sih seluruh badannya. Iya, seperti ada energi yang merambat ya. Di sini masih ada yang sesak napas. Sesak nafas. Iya. Oke. Terasa sekarang masih sesak? Ya kayak apa? Kekurangan Oksigen. beredar ya oksigen gitu Iya. seluruh badannya. Ya, karena tadi kan kamu sempat saya bawa untuk men-trigger emosi kamu yang terpendam, supaya diberi kesempatan untuk keluar emosi tersebut, supaya itu yang terakhir kalinya emosi itu menghantui kehidupan kamu. Jadi sudah terpotong. Kita tetap punya jiwa emosi, tapi akan proporsional dia dalam kehidupan kita, tidak selalu mendominasi keadaan kesadaran kita, dan lebih cool. Dan kayaknya aku tadi nangis deh. Kayaknya. Tapi kamu tahan ya di situ ya. Masih ada kayaknya. Kamu yang membuat kamu sedih tadi waktu pengalaman apa di view kamu tadi, di gambar monitor pikiran tadi? Waktu aku mau memaafkan dia, Justru kamu kayak haru ya? ya dan aku bicara ajak bersahabatan gitu. Di situ kamu terharu. Ya
karena aku satu kali pun belum pernah mikirin hal itu. Malah aku coba ketemu ya di jalan. Suatu hari nanti Kamu mau pukul? langsung hajar gitu. Karena udah beda posisinya. Jadi dendam itu masih ada ternyata ya? Dan kamu baru nyadari, kok bisa saya memaafkan ya? Gitu Iya. ya? Aha. Di situ kamu haru dengan diri kamu sendiri. Ya kok bisa gitu aku bisa gitu. Padahal kamu tadi dalam kesadaran normal, pengennya kalau ketemu di jalanan, Iya. kamu sikat tuh orang. Iya. Sadis juga kamu. Ya insya Allah nanti hal-hal seperti itu sebenarnya justru menjadi bumerang kita kalau kita diamkan atau tidak kita rilis, Opa. Iya. Jadi insya Allah kamu bisa rasakan sendiri. Sederhana tekniknya. Tapi tanpa kamu sadari, kamu masuk ke dimensi yang sebenarnya tadi. Dengan melakukan pseudoterapi tadi, kamu sebenarnya ada di sana beneran. Kayak dikembalikan lagi ke masa lalu. Ya malah ingat wajah gurunya juga. Sempat tadi kelihatan juga view-nya. Semuanya rampu-rampunya juga. Sampai detail jelasnya Ya, 3D. seberapa terangnya rampunya. Itu ada berapa orang bisa hitung juga. Jadi kondisi tadi sempat saya bawa dengan nama regresi ke masa lalu lagi, dan itu real kamu kembali ke masa anak-anak kamu lagi. Tapi dulu nggak kayak gitu saya lihat. Dulu diem tapi kayak dendam gitu kan. Tapi tadi kamu mau wise, kamu mau bijaksana, ngajak ngobrol dia. Tapi tetap ada bahasa gagah wibawa ketika negosiasi bicara sama si pelaku yang buat kamu bully itu. Iya. Ya gitu ya. Ya. Paling itu insya Allah perkenalan terapi sederhana ini bermanfaat untuk ujung Opa. Amin. sangat bermanfaat. Masih jujur agak tegangnya. Mungkin badan aku kaget. Karena aku belum pernah bicara sama jiwa aku yang luka. Ya, yang luka. Pernah Karena dendam. aku abaikan. Misalkan jiwaku mau bicara soal hal yang trauma sampai sejauh ini, aku malah cuekin sepertinya. Seakan-akan mengabaikan. Ya, nggak usah bicara, nggak usah, aku nggak usah dibahas. nggak mau ingat. Jadi mungkin jiwaku juga kaget dan mungkin berasa tenang juga. Karena merasa didengarkan. Sakit hati kecewanya di masa lalu. Itu tujuan terapi saya. Iya. Kita kesadaran kita mencoba untuk melupain, tapi ternyata ini minta dituntaskan dendamnya. Akhirnya saya dengan terapi adalah mendamaikan si dendam itu. Yang tadi kamu bilang sendiri, kalau kamu sadar, kalau ketemu di jalan mungkin aku hajar tuh orang, ya kan? Nah itu saya mau rilis itu supaya tidak terjadi. Mungkin kalau ada orangnya sekarang saya panggil dan saya yakin kamu malah berpelukan sama dia, saling berdamai. Iya. Tujuannya itu. Karena itu yang percaya tidak percaya sangat mengganggu tanpa kita sadari kualitas kehidupan kita di era sekarang. Ya. Itu tujuan saya. Dan emang benar aku sekarang coba bayangin misalkan ketemu dia ya dimanapun, sepertinya aku sapaan dengan senyuman, sepertinya. Mungkin kamu kalau udah pisaunya kamu buang langsung kali ya. Iya. Malah kamu ajak ngopi tadi ya. Iya. Emang itu dari tulus hati. Tadi sempat aku bicara ajak kopi, biar dia percaya bahwa saya ini benar-benar baik sama kamu gitu kan. Ya benar-benar mau baik. Karena tadi saya perhatiin memang dia kayak masih ragu-ragu sama Opa ya. Ya mungkin dia sendiri pun merasa trauma, pernah membuli teman-teman, tapi belum pernah sempat minta maaf gitu. Seperti dihantui juga mungkin dia merasakan itu ya. Ya, alhamdulillah Pak. Sederhana tapi lumayan nguras energi ya. Lumayan. Wah, terima kasih banyak. Iya, Ujo. Wah ini mungkin di luar ujung Opa juga pasti ada yang mengalami trauma tapi nggak mau ingat masa lalu dan juga ingat tapi karena dengan alasan apa nggak mau mengobati hati diri sendiri. Orang-orang yang merasa trauma tapi mungkin di bawah sadar pasti semua orang mengalami masa lalu. Ya punya masa lalu gitu ya. Jangan ragu-ragu ya karena ujung Opa sendiri sebenarnya mungkin mengalami banyak pengalaman pasang surut gitu ya. Belum pernah aku bicara siapapun kepada
orang tua. Publik apalagi. Sebenarnya yang ini ya, yang hari ini aku bicara itu orang tua aku sendiri nggak tahu. Nggak pernah cerita kalau kamu pernah Aku dibully. siapa waktu siapa? itu? Oh, I see. Takut, khawatir, takut orang tua aku khawatir. Kepikiran. Ya anak aku, ya gimana gitu ya. Ya. Jadi lebih baik kamu sembunyikan. Ya. Jadi disembunyikan ini malah jadi bumerang nanti. Oke, tujuan saya lepaskan semua dengan rilis tadi ya. Jadi emang kalian keluarga sumpah perlu obati gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu ya cari terapis yang cocok buat kalian. Ya termasuk apa, bukan bang ya, bro, Bang, Bro Haryo. bro Haryo gitu ya. Apa ya? Oke. Beliau masih unconscious, masih aktif. Lama sadar. Kita nanti boleh minum dulu apa? Oh ya, minum Ya, kopi minum dulu. juga. Oh, kopi. boleh. Ya, kita keluar. Ya. Yuk. Oke. Keluarga ujung opa, aku cinta sama kalian semuanya. Tiba-tiba aku jadi maafin semua haters ujung opa juga. Ya begitu ya, kita silaturahmi ya, silaturahmi kapanpun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.